Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Rinrin dan Ranran. Kali ini saya akan membuat pick a file dengan tema 1 bulan dari sekarang. Di depan sini sudah ada 3 file yang sudah saya shuffling dan saya memberikan 3 indikator. Yang pertama ada spidol warna biru dan pink. Yang kedua ada spidol warna kuning dan oranye. Dan yang ketiga ada spidol warna hitam dan coklat. Jadi kalian pilih sesuai intuisi kalian, sesuai dengan hati kalian. Kliknya bagian mana, atau tanpa indikator ini kalian memilih 1, 2, atau 3. Mau milih 2 juga boleh, milih semuanya tapi berurutan dari sini dulu juga boleh. Ini bacanya general reading 1 bulan dari sekarang ya. Kapanpun kalian tertarik nonton ini, berarti pesannya ada untuk kalian, walaupun nggak bisa full ya, karena sekali lagi general reading yang artinya saya baca aspek terkuat dari energi yang masuk. Oke, silakan kalian pilih. Kita akan ketemu di file nomor 1. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 1 dengan indikator spidol berwarna biru dan pink. Saatnya saya baca sekarang. Di sini sudah saya shuffling ya, biar lebih cepat, memangkas waktu juga. Kita akan mulai membaca dari Wisdom Oracle. Kartu pertama ada Deep Knowing, pengetahuan yang mendalam. 1 bulan dari sekarang, kalian akan mengetahui beberapa hal yang di luar dugaan kalian. Kartu kedua ada Unfinished Symphony, tetapi kalian sadar bahwa pengetahuan yang mendalam itu bukan akhir dari kehidupan atau kisah kalian. Dan kartu ketiga ada The Fates. Wah, ini nyambung sekali ya. Takdir. Kalian akan mengetahui sesuatu yang lebih dalam lagi dan mengakui bahwa atau menyadari bahwa apa yang kalian ketahui itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena di akhir kartu ketiga ini ada The Fates, yang artinya takdir. Kalian percaya apa yang terjadi dalam hidup kalian itu adalah takdir kalian, takdir yang sudah digariskan oleh semesta untuk kalian. Mungkin kalian akan mengetahui hal-hal yang sangat-sangat di luar dugaan kalian, dan kalian itu semakin kalian mengetahui, kalian itu semakin ingin belajar. Jiwa ingin tahunya makin tinggi. Dan saya ingatkan untuk jika yang sudah memasuki proses ini, jangan sampai membuat kalian congkak atau sombong karena merasa mengetahui segalanya. Ketahuilah bahwa apa yang kalian ketahui itu hanya sebagian kecil dari alam semesta ini. Makanya di sini ada Unfinished Symphony, yang artinya belum selesai. Jadi semakin kalian mengetahui, harusnya itu memicu untuk kalian belajar, dan belajar. Bukan merasa sudah di atas angin. Ini saya memasukkan sedikit saran untuk kalian. Yang pasti, 1 bulan dari sekarang, kalian akan mengetahui bahwa apa yang terjadi adalah takdir kalian, dan itu bukan akhir dari hidup kalian. Kita lanjut lagi untuk kartunya selanjutnya. Dalam segi apa kalian akan mengetahui itu? Ada The Devil, Two of Coins, ada Seven of Coins, ada Strange, dan ada The Empress. Wah, ini kartu yang bagus sekali.
Oke, di sini kartu pertama adalah The Devil. 1 bulan dari sekarang, kalian mungkin sedang berusaha menaklukkan shadow work kalian, menaklukkan ego kalian, melepaskan diri kalian dari belenggu, bisa dari segi pemikiran yang membelenggu kalian. Kalian sadar bahwa apa yang kalian pikirkan itu nggak akan membantu kalian berkembang dalam kehidupan. Makanya di sini kalian mulai mengatasi shadow work kalian itu untuk menuju Two of Coins, yaitu keseimbangan. Kalian tahu bahwa dengan mengatasi shadow work kalian bisa menyeimbangkan kehidupan kalian. Di sini ada Two of Coins yang artinya lihat, ini adalah kartu perjuangan untuk menyetabilkan emosi, logika, dan juga hati. Kalian bersusah payah atau sedang sangat berjuang. Dan dari 1 bulan dari sekarang, kalian akan mulai menatanya dari The Devil dalam diri kalian. Lalu selanjutnya kalian juga berusaha menata diri, diwakili oleh kartu Seven of Coins yang artinya kalian nggak mau lagi tuh lihat keluar lagi. Kalian nggak mau membandingkan diri kalian lagi, tapi kalian lebih berusaha untuk menata diri kalian sebaik mungkin. Yang biasanya lihat keluar, kalian mencoba melihat ke dalam. Makanya di sini ada api. Api itu simbolik diri kalian sendiri. Kalian menata api dalam diri kalian, alias ego kalian, emosi kalian, atau belenggu kalian itu. Makanya di sini ada Seven of Coins. Dan kalian percaya bahwa dengan melakukan itu akan bisa membuat kalian kuat secara pondasi psikologis kalian, mental kalian, ataupun iman kalian. Di sini kalian tahu stepnya itu adalah menyelesaikan atau menaklukkan shadow work, menyimbangkan kehidupan kalian, menata diri kalian dari dalam, dan dengan begitu kalian akan sampai pada the strength, kekuatan. Ini kartunya, kalian lihat the strength ini, seorang perempuan yang sedang menaklukkan buaya yang bertubuh singa. Ya, artinya kalian bisa menaklukkan diri kalian sendiri. Jadi misalnya yang memilih deck ini sedang berusaha untuk mengendalikan egonya, mengendalikan pikirannya, saya yakin kalian mampu. Karena kartu ini mewakili diri kalian. Lalu kartu terakhir ada The Empress. Kalian akan bisa merawat diri kalian menjadi lebih baik lagi. Setelah melewati step by step ini, kalian akan sampai pada The Empress. Kalian bisa lihat kan kartunya ini, seseorang dengan tenangnya dikelilingi bunga dan belakangnya ada matahari, yang berarti setelah kalian melewati ujian hidup kalian itu, ujian shadow work kalian itu, kalian mampu untuk stabil dalam segi apapun. Minimal kalian nggak bakal gampang goyah ketika ada isu atau pemicu yang membuat kalian marah. Jadi 1 bulan dari sekarang itu mungkin kalian akan mencoba menata diri kalian kembali. Yang tadinya terlalu keluar, mungkin kalian akan masuk ke dalam diri kalian. Yang biasanya membandingkan diri kalian, mungkin kalian akan berusaha untuk tidak membandingkan diri kalian dengan yang lain. Karena kalian sadar bahwa bukan itu yang harus dilakukan, melainkan mengembangkan potensi kalian sendiri. Oke, selanjutnya kita akan buka kartu ini. Fiery Oracle. Yang pertama ada Unity, kesatuan. Lalu kedua ada The Chariot. Wah, ini kartunya mayor-mayor lagi ya. Oke. Ini adalah hasil atau hal apa yang akan kalian gapai setelah kalian melewati fase ini. Unity.
yang artinya di sini adalah lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Bandingkan pendekatan tradisional versus pendekatan baru untuk melihat yang berhasil untuk Anda. Komunitas yang berpikiran spiritual. Di sini hasil baik yang akan menanti kalian itu adalah mungkin kalian akan menemukan teman-teman baru atau berada di komunitas yang baru untuk perkembangan spiritual kalian. Kalian akan bisa lebih membandingkan mana yang baik, mana yang buruk versi diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Lalu di sini ada The Chariot yang artinya sukses itu datang dari dedikasi dan disiplin diri. Merayakan pencapaian Anda berada dalam sorotan. Jadi apa sih yang kalian inginkan itu? Kalian itu akan berkembang secara spiritual atau batin kalian itu akan bertumbuh setelah kalian melewati shadow work atau deep knowing kalian, unfinished symphony, dan the fates kalian ini. Kalian akan bisa merasa lega. Jadi, siapapun yang memilih file nomor 1 ini, kalau kalian belum mengatasi shadow work kalian, tolong diatasi dulu, pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru, karena kalian nggak berlomba dengan siapapun. Kalian nggak berlomba dengan orang lain yang berada di luar diri kalian. Kalian hanya berpacu dengan emosi, dengan ego, atau pikiran yang membelenggu. Kalau kalian ingin hidup dengan damai, tenang, coba atasi dulu hal terdekat dalam diri kalian, the devil ini. Setelah itu, belajar untuk menyimbangkan diri kalian ya. Di sini hasil baiknya adalah kalian akan menemukan orang atau komunitas yang baru yang bisa membantu kalian untuk menjadi manusia lebih baik, membantu ya. Sisanya itu terserah kalian, apakah kalian bisa membantu diri kalian. Kalau kalian bisa membantu diri kalian, maka nggak ada alasan lain lagi kalian nggak bisa berhasil. Pasti bisa berhasil dengan catatan bantulah diri kalian sendiri sebelum kalian meminta bantuan orang lain. Kalau kalian sendiri aja nggak mau membantu diri kalian, bagaimana mungkin orang lain bisa membantu kalian? Maka tolong bukalah pintu untuk diri kalian sendiri dengan diawali mengatasi the devil kalian ini ya. Oke, selanjutnya kita akan baca PL 2. Mohon maaf untuk PL 1 jika ada yang nggak resonate atau kurang detail. Sekali lagi ini general reading, jadi energi yang terbaca adalah energi terkuat atau aspek yang terkuat. Dan terima kasih kalian yang sudah memilih PL 1. Semoga apa yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan melalui proses yang sudah saya sedikit bacakan di sini. Dadah. Hai kalian yang memilih PL nomor 2 spidol warna kuning dan oranye. Ayo kita baca 1 bulan dari sekarang. Sudah di shuffling ya, jadi saya akan baca saja agar waktunya lebih ringkas. Di sini sudah ada 3 kartu Wisdom Oracle. Kita akan baca. Pertama ada kartu Come to Aid G. 1 bulan dari sekarang kalian mungkin akan menepi untuk mengamati apa yang perlu kalian amati atau yang perlu kalian ketahui. Makanya di sini ada simboliknya bahwa kalian menepi ke tepian ini untuk mengamati. Lalu kartu kedua ada Treasure Island. Wah, ini nyambung sekali ya. Setelah kalian menepi, kalian akan melihat sesuatu yang besar, atau kesempatan yang besar, atau harapan yang mungkin harapan yang terlewatkan oleh kalian. 1 bulan dari sekarang mungkin kalian akan berada di fase sedikit jenuh ya, makanya kalian mulai menepi dari kehidupan atau hiruk pikuk kegiatan kalian. Selama kalian menepi ini,
kalian menemukan treasure island yang artinya harta karun, bola harta karun, yang bisa saya artikan bahwa kalian akan menemukan sesuatu yang lebih hidup lagi untuk diri kalian, sesuatu yang lebih berharga lagi di dalam hidup kalian. Dan kartu ketiga ada serendipity. Arti serendipity adalah kebetulan. Ini menurut kalian, tapi menurut saya serendipity ini adalah keberuntungan untuk kalian. Jadi selama 1 bulan dari sekarang mungkin kalian akan menepi, dan selama menepi itu kalian menemukan hal yang lebih berharga dalam hidup kalian. Makanya kalian menyebutnya kebetulan, seperti untung gue lagi break dulu, jadi gue bisa menikmati hidup ini dengan baik. Atau untung gue nggak jadi kesana, kalau jadi kesana mungkin gue bisa kecelaka atau sebagainya. Itu kalian anggap serendipity. Jadi 1 bulan dari sekarang kalian mungkin akan menemukan fase jenuh, lalu kalian akan jeda sejenak. Dalam masa jeda sejenak itu, kalian akan menemukan hal-hal baru yang membuat kalian semangat lagi dalam kehidupan. Di sini ada Come to Edge, Treasure Island, Serendipity. Kalian lihat ya, kartu ini ada seseorang yang terbawa angin saat dia memegang bunga. Jadi ini sebuah kebetulan yang sangat bagus menurut saya. Menurut saya kebetulan yang sangat bagus, menurut kalian juga kebetulan, tapi menurut saya keberuntungan yang sangat bagus. Kalian akan menemukan hal yang berharga. Oke, kita lihat apa sih hal itu. Kita akan baca lewat kartu tarot. Yang pertama ada Queen of Coins. Sepertinya saya membaca beberapa akan makmur dalam keuangan. Akan bagus keuangannya dalam 1 bulan ke depan. Hanya beberapa ya. Lalu yang kedua ada Edge of Wands. Nah, kartu ini lagi, kartu ini bagus. Yang artinya selama 1 bulan ke depan itu kalian akan melakukan tindakan yang baik. Minimal kalian akan merealisasikan apa yang ingin kalian kerjakan. Apa yang sudah kalian bayangkan, minimal apa yang sudah kalian rencanakan. Kartu ketiga ada Five of Swords. Mungkin terlihatnya kurang baik ya, tapi saya merasakan kalian akan meninggalkan kejenuhan itu. Tadi saya bilang kan kejenuhan. Nah, di sini kalian mungkin akan meninggalkan kejenuhan yang melanda kalian. Kartu selanjutnya ada Knight of Cups. Wah, sepertinya kalian akan menemukan orang-orang baru. Orang baru, mungkin orang spesial bagi yang single. Untuk yang udah menikah, mungkin kalian akan menemukan hal baru dalam segi finansial kalian. Lalu kartu kelima ada Ten of Swords. Ini dari gambarnya itu sedikit mengerikan ya, tapi bagi saya kalian bisa selamat dari hal ini. Mungkin kalian menjadi penolong untuk seseorang. Karena kan yang terdapat bukan gambar ini aja, tapi ada yang di sini. Tapi sekali lagi mungkin kalian harus berhati-hati dalam bertindak dan berpikir. Jangan sampai kalian menjerumuskan diri kalian ataupun diri orang lain. Jadi selama di sini mungkin ada beberapa dalam segi finansial yang akan membaik. Yang tadi ya buntu nggak ada ide untuk ngapain, tiba-tiba akan dapat ide selama 1 bulan ini, 1 bulan ke depan. Dan kalian yang jenuh akan terbebas dari belenggu jenuh itu karena kalian sudah menemukan apa tujuan kalian. Di sini di kartu pertama di Wisdom Oracle, yang single mungkin menemukan seseorang yang nyaman, membuatnya nyaman. Dan di sini kartu untuk waspada. Kalau kalian ingin membantu seseorang, jangan sampai kalian terlalu royal. Dalam artian royal itu tetap pertimbangkan mana baik dan buruknya untuk kalian. Membantu itu ada batasannya kok.
Jangan sampai kalian mengorbankan diri kalian hanya untuk membantu, lalu kalian habis sendiri. Seperti ilmu lilin ya. Lilin itu menerangkan, tapi lama-lama lilinnya habis kan? Kalian boleh menjadi baik menerangkan seseorang, tapi harus menjaga api kalian sendiri. Jangan sampai kalian terkontaminasi dengan energi yang gak perlu. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi. Saya sedikit mengulangi. Untuk file nomor 2 ini mungkin kalian akan menemukan seseorang atau secara finansial kalian akan berjalan lancar, atau idenya buntu tiba-tiba lebih kreatif lagi. Yang tadinya sedih, jenuh, bosan, mungkin kalian bisa keluar dari zona itu. Yang single mungkin akan menemukan seseorang yang membuatmu nyaman. Dan kartu terakhir adalah warningnya. Jangan sampai kalian tenggelam dalam pemikiran yang gak perlu ya. Karena di sini udah bagus banget. Jadi selama 1 bulan ke depan, tetap hati-hati dengan pemikiran kalian. Jangan sampai kalian yang dikendalikan pikiran, tapi kalianlah yang mengendalikan pemikiran kalian sendiri. Jangan sampai ya, kalian itu malah terbawa pikiran kalian yang gak perlu. Kenapa saya ulangi lagi? Sepertinya karena kalian menganggap itu kebetulan, tanpa sadar kalian melepaskan rem-rem yang harus kalian jaga. Makanya saya ingatkan untuk menjaga kewaspadaan kalian. Oke, kita akan baca hasil baik ke depannya itu apa sih yang menanti kalian. Di sini ada Fairy Oracle atau Tarot. Ada Six of Summer. Wah, ini kartunya bagus sekali ya. 1 bulan dari sekarang, kalian akan menemukan kebahagiaan. Kalian akan bahagia dengan hal-hal yang kecil. Karena kalian menyadari bahwa apa yang sudah terjadi itu bukanlah kebetulan semata, melainkan sudah diatur oleh semesta. Di sini kalian lihat ada 2 anak kecil berbisik dikelilingi oleh bunga. Yang bisa saya artikan bahwa kalian itu akan berbahagia kalau kalian sudah mengatasi itu. Yang tadinya agak jenuh bisa jadi bangkit lagi. Jadi kalian itu akan lebih baik dari 1 bulan dari sekarang ya. Tapi saya ingatkan, menjadi baik itu harus ada usaha dan doanya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung baik, itu nggak mungkin kan. Kalau ada yang bilang seperti itu, menurut saya itu seperti orang malas ya, kalau nggak mau berusaha itu. Jadi kalian harus berusaha, berdoa semaksimal mungkin, baru kalian pasrahkan kepada Tuhan. Lalu kartu selanjutnya ada Prince of Summer. Kartunya bagus lagi. Summer ini perasaan ya. Di sini artinya Prince of Summer adalah lembut, sensitif, baik hati, dan kurang berpengalaman. Kalian diingatkan untuk mengingat kembali hal apa yang sudah pernah kalian lalui, karena dengan hal itu akan membuat kalian sadar apa yang perlu kalian lakukan di masa sekarang. Di sini artinya ada hubungan baru atau pengalaman emosional, undangan ke acara sosial, seorang teman penyayang yang dapat Anda bagikan kekhawatiran Anda. Oke. Udah jelas ya di sini bahwa seperti yang saya bacakan di awal, mungkin untuk yang single akan menemukan seseorang yang nyaman. Untuk yang sudah menikah, kalian akan lebih stabil secara finansial, atau yang tadinya bosan, kalian lebih semangat lagi. Di sini saya ulang lagi baca Six of Summer sebentar ya. Kali saya belum baca bawahnya ternyata. Anak-anak atau masa kecil, kembalinya orang atau remaja dari masa lalu. Mengingat peristiwa secara berbeda dalam sudut pandang yang lebih baik atau buruk daripada bagaimana peristiwa itu sebenarnya terjadi. Oke, jadi 2 kartu ini akan mengingatkan kalian bahwa baik dan buruknya itu tergantung bagaimana kalian menyikapinya, bagaimana kalian meresponnya. Makanya saya ulangi lagi, tadi ada kartu serendipity, yang artinya kebetulan. Bagi saya bukan kebetulan tapi keuntungan. Kalian yang memilih file ini adalah seseorang yang beruntung. Dimulai dari 1 bulan dari sekarang. Kapanpun kalian menemukan video ini, kalian melihat ini dan memilih deck ini,
kalian adalah orang yang beruntung. Maka kalian harus imbangi dengan usaha dan doa. Bukan berarti dengan saya baca kalian itu adalah beruntung, tiba-tiba kalian menjadi beruntung. Itu enggak begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah kalian menyemangati diri kalian berusaha lagi, kalian berdoa lagi, maka apa yang terbaik untuk kalian akan hadir ke dalam hidup kalian. Jadi, terima kasih untuk kalian yang sudah memilih file nomor 2. Semoga bacaan ini bisa membantu kalian. Mohon maaf kalau ada beberapa bagian enggak resonate karena ini banyak energi ya. Makanya yang saya baca adalah aspek terkuat dari energi tersebut. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalian yang menepi ini bukan berarti kalian gagal. Kalian yang menepi ada kalian yang memahami bahwa kalian memahami timing kalian itu kapan. Selama kalian menepi itu, tolong lebih waspada dengan lingkungan sekitar kalian dan diri kalian. Jangan sampai menjadi Ten of Swords ya. Dan kartu yang ini hasilnya adalah kalian akan lebih banyak merasakan emosional yang bahagia selama kalian bisa berpikir positif. Kalian akan menemukan seseorang yang baik. Kalian juga akan menikmati kehidupan lebih baik lagi dibanding saat ini. Oke, menurut saya sudah cukup bacaan kali ini. Terima kasih kalian yang sudah memilih file ini. Sampai jumpa. Dadah, saya akan lanjut di file selanjutnya, file nomor 3. Hai kalian yang memilih file nomor 3, spidol warna hitam dan coklat. Oke, mari kita baca. Di sini kartunya sudah saya shuffling ya, jadi tinggal baca aja untuk memangkas waktu. Kita akan baca melalui Wisdom Oracle terlebih dahulu. Kartu pertama, Time for a nap. Waktunya beristirahat. 1 bulan dari sekarang mungkin kalian akan bersantai ya. Kalian memilih bersantai. Karena kalian tahu bahwa mengerjakan sesuatu terburu-buru atau mengerjakan sesuatu ketika kalian lelah itu hasilnya nggak akan maksimal. Di sini makanya keluar kartu Time for a nap. Lalu kartu kedua ada Observer. Oke, nyambung banget lagi. Lihat dong kartu warna juga nyambung. Kalian yang memilih file nomor 3, kalian akan memilih beristirahat untuk memantau apa yang perlu kalian ketahui. Observasi. Kalian akan mengamati apa yang ingin kalian kerjakan. Jadi kalian itu lebih memilih untuk mengamati dahulu sebelum kalian bertindak. Di sini kalau mau dibahas lagi, kartu coklatnya mirip banget kan? Saya juga sedikit terkagum-kagum dengan bacaan ini ya. Kalian yang memilih file ini, kalian akan memilih untuk beristirahat atau kalian akan sedang menuju untuk beristirahat dalam segi apapun, entah itu pekerjaan, entah itu dalam kehidupan sosialisasi kalian. Makanya kalian setelah beristirahat, bukan berarti kalian itu beristirahat tanpa memikirkan apapun, tapi kalian memilih untuk mengamati, mengobservasi apa yang perlu kalian observasi lagi, agar tindakan kalian itu nggak menjadi sia-sia. Ini kartu terakhir, apakah akan nyambung dengan ini? Oke, Orbit sendiri. Di sini saya baca, setelah kalian mengamati, setelah kalian beristirahat, mengamati, dan kalian memilih untuk menyendiri. Kenapa kalian lebih memilih menyendiri? Karena kalian yakin kalian akan menemukan kebahagiaan dengan cara menyendiri terlebih dahulu. Menyendiri ini bukan berarti kalian akan menjadi introvert. Saya rasa enggak. Kalian lebih memilih untuk memaksimalkan potensi kalian. Makanya kalian itu lebih memilih beristirahat, observasi, lalu kalian akan memulai dari dalam diri kalian sendiri.
Jadi kartu Our Planet ini adalah kalian akan menyembuhkan masa lalu kalian. Kamu ingin menyembuhkan diri kalian secara keseluruhan agar dapat terhubung dengan orang lain dengan cara yang lebih sehat. Jadi kalian ini lebih memilih beristirahat, mengobservasi, lalu menyendiri. Menyendirinya ini baik sih. Kenapa saya bilang baik? Kalian itu lebih memilih menyendiri untuk mengenali diri kalian sendiri. Makanya kalian memilih ini. Di awal istirahat, observasi, lalu kalian memutuskan untuk beristirahat. It's okay, nggak apa-apa istirahat. Kalau kalian lelah nggak apa-apa, tidur dulu. Kalau kalian capek bergaul, ya di rumah dulu. Kalau ingin keluar sendiri silakan, tapi tetap hati-hati di jalan ya. Jadi yang memilih pile nomor 3 ini, spidol warna coklat dan hitam, atau hitam dan coklat. Kalau kalian menyadarinya, kartu ini coklat dan hitam. Dan spidol ini coklat dan hitam. 1 bulan dari sekarang, kalian mungkin akan menyadari untuk beristirahat, mengobservasi, lalu memutuskan tindakan. Dan dalam peristirahatan kalian memilih untuk menyembuhkan luka-luka kalian, luka trauma dari masa lalu kalian. Dan kalian juga di sini mungkin akan ada yang bertekad untuk lebih mengenali diri kalian sendiri. Itu yang saya baca ya. Beberapa mungkin akan ada beristirahat hanya untuk mengenali dirinya lagi dan lagi. Ada yang istirahat hanya untuk sejenak, untuk menentukan langkah selanjutnya apa. Oke, kita akan baca tindakan kalian apa lagi sih setelah kalian beristirahat ini, selanjutnya apa. Di sini sudah ada kartu tarot, kita akan baca ya. Wah, nyambung sekali ya. Kalian ini memilih pile ini sangat-sangat bagus banget. The World, yang artinya setelah kalian menyendiri, kalian akan memasuki dunia yang baru. Ya, aku senang deh baca kalau kayak gini. Energinya optimis banget. The Star, setelah kalian memasuki dunia yang baru, kalian gak segan-segan untuk berharap kepada semesta, kepada Tuhan. Lalu King of Wands, seorang raja yang berani bertindak. Yes, itu kalian. Setelah kalian menyendiri, me time lah istilahnya ya, kalian lebih berani untuk mengambil tindakan. Lalu ada kartu Seven of Swords. Kalian mungkin akan terlepas dari bayang-bayangan yang gak baik, atau kalian diminta untuk waspada. Waspada itu perlu sih, tanpa perlu ada pemberitahuan kartu pun kalian harus selalu waspada. Waspada dalam mengambil tindakan, waspada sebelum memutuskan pikiran kalian tuh kalian perlu. Kartu terakhirnya ada The Dead. Oke. Setelah kalian menyendiri, mengevaluasi diri kalian sendiri, kalian akan memasuki dunia yang baru. Setelah dunia yang baru ini, mungkin kalian akan membangun harapan atau melihat harapan yang berguna untuk kalian. Harapan yang membuat kalian bahagia. Dan tanpa segan-segan, kalian akan melakukan atau merealisasikan harapan itu. Di sini ditandai oleh King of Wands. Lalu setelah itu, kalian diminta untuk berhati-hati. Berhati-hatilah dalam memutuskan pikiran dan melakukan tindakan. Di sini ada Seven of Swords. 1 bulan dari sekarang, mungkin kehidupan kalian tuh sedikit lebih tenang ya. Dalam artian tenang tuh nggak terlalu banyak dinamika kehidupan, karena kalian memilih untuk istirahat total atau istirahat sejenak. Time for a Snap, Observer, dan Our Planet mengindikasikan kalian itu istirahat untuk menyongsong hal yang lebih baik lagi. Tapi diminta untuk waspada, atau kalian mungkin akan lebih hati-hati ke depannya. Di sini ada Seven of Swords. Lihat di sini dia memegang itu, dan kalian mungkin ada yang akan berjaga-jaga dengan omongan kalian. Di sini juga ada bayangan, mungkin ada atau lingkungan kalian yang kurang baik. Dalam arti yang kurang baik itu
membuat kalian nggak semangat. Mungkin ada beberapa. Kalau yang nggak sesuai situasinya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kalian ambil aja yang mana yang yang sinkron dengan kalian, beresonasi dengan diri kalian. Dan kartu kelima adalah The Death ya. Kenapa kartu ini keluar? The World, The Star, dan The Death. Kalian 1 bulan dari sekarang mungkin akan melihat cahaya baru dalam kehidupan. Harapan baru yang mungkin nggak pernah kalian bayangkan. Setelah kalian beristirahat, kalian lebih fresh, lebih kreatif, lebih imajinatif, dan tentunya lebih semangat untuk menjalani kehidupan kalian di sini. Makanya kenapa ada kartu The Death? Kartu The Death ini bukan kartu yang buruk kok. Kalau dibacakan kematian, bukan. Kalian sudah berhasil mengakhiri satu siklus yang nggak baik dalam kehidupan kalian. Makanya keluarlah kartu The Death. Kenapa saya bilang kalian sudah berhasil mengakhiri siklus kalian? Untuk sampai di tahap time for a nap ini nggak mudah. Pasti ada pertimbangan yang sangat matang. Pasti ada kejadian yang membuat kalian terguncang secara emosional. Makanya kalian memilih untuk istirahat, mengobservasi, lalu mengevaluasi diri kalian. Lalu diakhiri dengan kartu The Death, bahwa kalian sudah berhasil mengakhiri siklus yang nggak membuat kalian bertumbuh secara batin ataupun jasmani. Oke, kita baca kartu selanjutnya dari Fairy Oracle. Hasil apa sih yang akan menanti kalian setelah kalian melewati ini? Ini kan sudah kalian tuh berhasil mengatasi siklus yang enggak baik. Dan selama sebulan ke depan mungkin kalian akan dalam timing istirahat. Selanjutnya kita baca ini. Seven of Spring. Oke. Lalu ada kartu selanjutnya, Life Experience. Oke, artinya Seven of Spring adalah bersikaplah tegas, jangan mundur dari apa yang Anda yakini, bela diri sendiri dengan berani. Ini artinya setelah kalian melewati fase yang di atas ini, 1 bulan itu, kalian akan lebih tegas lagi, lebih berani lagi. Dalam arti berani ini, kalian sudah mempertimbangkan baik dan buruknya, dampaknya untuk kalian. Jadi kalian nggak semena-mena atau nggak sembarangan membuat keputusan penting. Lalu di sini juga ada life experience. Life experience ini adalah kartu kalian sudah melepaskan diri kalian dari belenggu yang lama itu. Belenggu yang lama atau dikte yang lama atau kebosanan yang lama. Kalian sudah melakukan itu dengan baik. Makanya kartu ini keluar sebagai indikator atau validasi bacaan saya yang di atas. Lepaskan sistem kepercayaan yang tidak lagi bekerja untuk kamu. Peristiwa penting yang mengubah hidup. Situasi yang mengarah pada peluang signifikan. Jadi, apa yang kalian harapkan itu di sini, saya yakin bisa kalian gapai dengan catatan selalu waspada dengan diri kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri, sadari diri kalian. Sadari diri kalian itu bagaimana? Sadari bahwa kalian sedang menapaki di masa saat ini, bukan di masa lalu. Ya, di sini setelah kalian melewati fase-fase ini, kalian berhasil menjadi sosok yang lebih percaya diri, sosok yang lebih tegas. Oke, semoga bacaan kali ini bisa membantu kalian membantu kalian entah sedikit atau banyak. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada bacaan yang nggak resonate atau situasinya nggak cocok dengan kalian. Jangan khawatir, jangan sedih. Bukan saya yang salah baca, bukan kalian salah memilih, tapi memang energi yang masuk hanya sekian. Mungkin dari sekian bacaan saya ini mungkin hanya beberapa kalimat yang cocok untuk kalian. It's okay, nggak apa-apa, namanya juga general reading. Dan kalau kalian ingin dapat bacaan lebih privasi, lebih personal, lebih dalam lagi, mungkin kalian bisa DM saya. Nama IG-nya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa kartu ini sangat-sangat bagus. Kali ini
kalian adalah sosok yang menyadari bahwa diri kalian butuh istirahat untuk mengobservasi lalu mengevaluasi diri sendiri. Hasilnya kalian akan mendapatkan pengalaman baru, wawasan baru, atau menjadi pribadi yang lebih baru lagi, seperti lebih tegas, lebih berani membuat keputusan, lebih berani berbicara. Oke, sekian. Sampai jumpa di lain konten lagi, di lain tema lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika YouTube saya ini bagi kalian sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Dadah.